ada kita ciptakan ya yang menjadi permasalahan masyarakat peternak. Peternak ya Bang. Nah, sulit, udah apa mau kita campur misalnya molasses, akhirnya mau tapi susah dicari, mahal. Mahal. Nah, Ya. jadi kita coba semua itu yang mudah dan murah. Kita buat substitusi yang dibilang mahal-mahal tadi. Iya Bang. Nah, penggantinya. Nah, itulah sekarang udah kita beri nama saus. Apa itu Bang? Sausnya lah dia. Saus, Nah, ya. jadi sekarang udah saya sampaikan. Nah, kalau kita dulu melihat yang hijau melihat melihat uang yang hijau mata kita ya kan. Iya Bang. Sekarang harus kita balik. Kita melihat yang hijau-hijau itu adalah uang. Iya Bang. Nah, itu adalah uang herangnya. Jadi udah kita buktikan dengan peternak ini nggak mau. Ayo coba kamu berikan. Ini kita kasih saus itu. Ya boleh, nanti boleh ceritain. Ternyata udah mau. Jadi udah tidak mengenal lagi peternak ini kering, ini apa bahannya, dia apa bahannya. Yang terutama dimakan. Mau dia. Tinggal kita banyak kan yang nilai gizinya tinggi, memang dia kurang suka. Iya Bang. Nah, itu yang kita buat, akhirnya dia suka. Itulah yang kita kita implementasikan sama peternak-peternak ini. Jangan berpikir udah harus kita rubah kepala kita. Mindset kita udah kita rubah. Bukan polanya yang kita rubah, tapi memang benar-benar mindset kita yang kita rubah. Nah, kalau kita ada kemauan, pasti ada jalan. Nah, mau di kota, apalagi di desa-desa, beternak ini saya pikir udah ya Bukan hal yang susah lagi Bang ya. udah nggak susah lagi gitu. Nah, jadi kalau yang bilang susah, oke, datang kita bahas apa potensi yang ada di wilayah kita, kan gitu. Kadang-kadang terlalu banyak ya. Nah, ya kalau memang nggak mau mungkin banyak ya kan, ini harus begini, harus begitu, harus begini gitu. Nah, kenyataannya tidak gitu. Kenyataannya tidak sesusah yang dibayangkan kalau ada kemauan tadi. Nah, itu. Jadi itu udah salah satu udah kita beri solusi kepada peternak ini dengan karya kita, tapi itu tetap terus kita lakukan inovasi sampai saat ini. Jadi ya cukup tadi, mungkin banyak yang terlalu ya penyedapnya saus lah ya. Iya, Saat ini supaya enak menyebutnya aja sausnya gitu. Itu untuk sementara. Kemudian Bang, ini saya mau bertanya kepada Abang. Ini kan kita tadi udah sedikit kita singgung tentang silase. Nah, kemudian ada juga pakan fermentasi Bang. Nah, kemudian hay. Nah, pada cakap-cakap seminar online kita Bang, memang pas bagiannya Bang Hengki Ginting, dia sudah menjelaskan sedikit perbedaan tentang fermentasi, silase, dan hay. Nah, mohon izin kepada Bang Suryadi, mohon izin dijelaskan kembali Bang, apa itu fermentasi, apa itu silase, dan apa itu hay Bang. Mohon izin Bang. Siap. Jadi kita gunakan bahasa masyarakat sedikit iya, ya kan. Nah, kita gunakan masyarakat supaya bisa. Yang tahu kan masyarakat sekarang silase adalah fermentasi hijauan. Hijauan difermentasi dengan membutuhkan waktu minimal 21 hari. Dengan pemberian bakteri ya. Dibungkus rapat atau bahasa ilmiahnya anaerob ya, anaerob, baru dia jadi. Seandainya ada kebocoran dia tidak jadi. Hay ini belum begitu booming Di Indonesia Bang. di Indonesia kan gitu, tapi kawan-kawan kita sudah mungkin sudah pelan-pelan mencoba. Hay adalah hijauan yang dikeringkan ya.
artinya pengawetannya itu dikeringkan, Dikeringkan, ya, ya. dikeringkan tanpa dibungkus, ya, tanpa ada perlakuan yang lain, tapi nanti pada saat pemberiannya baru kita beri perlakuan. Kan gitu. Nah, saya ingin tekankan juga, artinya ini cukup potensi juga, artinya dengan menggunakan limbah-limbah pertanian, khususnya jerami jagung, ya, yang tempat kita saya pikir masih ada, ya, masih jerami padi atau dan yang lain-lainnya, termasuk hijauan yang sekarang ini peternak hanya ambil arit yang sesuai dibutuhkan. Mereka tidak berpikir ini akan disimpan. Iya bang. Nah, mereka berpikir selama ini disimpan dengan silase. Iya, Pengetahuan kita kan peternak hanya silase. Iya bang. Ya, wah ini harus Campur M4. dicoper, ini harus disimpan, membutuhkan drum, dan berpikir mereka untuk investasi itu. Nah, peralatan bang. Peralatan, biaya akhirnya. Nah, sementara jika kita terapkan high tadi, tentu sangat minim biaya. Ya, mungkin tali lah kita bilang. Atau mungkin kalau memang mungkin mau lebih alat pres lah mungkin. Sama gudang mungkin ya bang. Mungkin tambah gudang. Tapi saya pikir gudang itu pun sangat sederhana dan di sekitar peternak juga ada. Ya, bambu-bambu yang penting tidak kena hujan, tidak kena panas langsung, kan gitu. Ada ketakutan membuat hay berjamur, bertumpuk, ya. Sementara iklim kita sangat mendukung. Itu yang nggak pernah diperhatikan atau mungkin diterapkan sama masyarakat peternak kita. Iklim kita hanya 2 musim, hujan dan panas. Dan itu pun Pak sinar matahari sepanjang tahun. Sinar matahari sepanjang tahun. Nah, saya pikir sementara hijauan itu artinya kita keringkan, anginkan saja sudah cukup mengurangi kadar untuk hay. Saya pikir itu yang kepingin kita, Mas. Nah, ada permasalahan yang kedua, udah kering, nggak mau, sedangkan sisa-sisa makanan ini aja nggak mau. Ternak kita, ya kan? Nah, itulah tadi. Setelah kita buatkan tadi formula tadi, saus tadi, jadi udah nggak ada lagi cerita itu tadi mau atau tidak. Kalau yang penting peternaknya mau, domba dan kambingnya pasti mau, insya Allah. Nah, ini mungkin bisa nanti bincang-bincang dengan kawan-kawan. Artinya gini bang, tadi kan bang Ewin sudah cerita, kalau seandainya hujan dalam 1 hari terkendala di pakan. Nah, berarti bisa jadi silase atau hay ini menjadi solusi. Solusi, mana tahu kondisi terdesak. Nah, misalnya hujan dalam 1 hari atau bang Ewin ada acara keluarga yang harus meninggalkan kandang seharian, tidak harus mengarit, tidak harus angon gitu bang ya. Memang dulu pernah juga saya lakukan fermentasi itu, cuman fermentasi ibaratnya tidak mau belajar pada ahlinya. Contohnya cuman sebatas nengok-nengok atau mencontek. Iya bang. Nah, jadi pernah saya ambil itu namanya damen padi, saya cincang-cincang menual pakai parang. Udah itu saya siramlah pakai namanya tetes tebu, pakai garam, pakai M4. Saya busukkan selama 25 hari. Jadi saya packing pakai plastik sampai 3 double. Katanya tidak boleh ada pembocoran. Cukup rapat. Semenjak 28 hari saya buka, ngosahkan kambing, itu cakap saya, ngosahkan kambing atau lembu ini mau makan, aku aja nyiumnya udah mau muntah kan gitu Pak. Gimana baunya bang? Bau apa? Baunya lain pada yang lain lah saya mungkin cium. Bang Suryadi, kalau terkait silase ini baunya yang pas, yang udah benar, yang udah berhasil, baunya gimana itu bang? Baunya yang pasti pertama dari diri kita dulu. Iya bang. Kita cium, bahkan kita rasa, itu aja udah memang enak. Bau maksudnya aromanya. Iya. Aroma itu kalau kita bilang aromanya itu memang kita aja suka. Layak lah diberikan kayak aroma tape gitu bang ya. Bisa dibilang aroma tape, bahkan
kita bilang aroma anggur pun. Iya, iya. Wah. Iya, seperti itu kira-kira. Nah, kalau abang kemarin bau aromanya gimana, Bang? Pedas baunya. Baunya Sengit dia, sengit kali baunya. Apalah kekurangan ini. Sampai saya kasih sama domba itu. Nggak usah kan dia mau makan ya cium pun dia nggak mau. Nah itu jadi apa ini yang salah? Sedangkan saya tengok kayak penemuan Bapak Suryadi ini, nggak usah kan difermentasinya, digilingnya, dicopernya, dikacau-kacau sama saus itu kambingnya mau makan. Jadi saya apa resepnya ini? Berarti tagline cakap-cakap kita ini pakan pakai saus gitu. Kok bisa mau makan? Ya apa yang diberinya gitu. Jadi saus ini memang nyata kali. Solusi lah, Bang. Solusi kali untuk peternakan ini. Nah, menurut Bang Muslim lah gitu. Iya. Terkait tadi kan Bang Ewin dia punya pengalaman Bang bikin pakan silase tapi gagal. Nah, menurut Abang kenapa bisa gagal dan gimana sebagusnya, Bang? Ya, terima kasih. Mungkin yang pertama kenapa itu bisa gagal, penyimpanannya bagaimana. Nah ini yang perlu kita luruskan dulu. Silase ini sebenarnya ini tidak ada bantuan yang namanya E4. Cukup dia anaerob. Apa itu? Anaerob itu dia ditutup rapat. Tutup rapat. Kedap udara. Tidak Mungkin ada itu masuk udara. bisa main-main ke kandang saya. Di saya itu saat ini kambing hampir 100 ekor. Tapi saya hanya satu pickup itu 1 minggu. Nah, jadi kita buat dia memang pakai tong. Ditutup sedemikian rupa dan memang kita tidak menyimpannya selama itu. 22 hari, 21 hari. Nggak mesti sejauh itu. Kalau silase. Nggak mesti sejauh itu. Nah mungkin dari apanya nih? Ini yang perlu disamakan dulu mindsetnya. Jadi bahannya apa dulu? Kalau memang kebun jagung itu yang keras itu memang wajib difermentasi. Nah itu yang 21 hari. Tapi yang saya maksud di sini, misalnya kita ada odot. Saya kan Donubi. Ya. Donubi saya beli, nah itu dicoper, bisa disimpan lama dia disimpan dan nggak perlu mikrobaan di situ. Jadi yang benar kata Pak Suryadi tadi, mengetahuinya ini benar jadi atau tidak dari aromanya. Biasanya itu nggak jadi itu ada bocornya. Baru nyimpannya di mana? Wadah plastik. Taruhnya di ruangan yang bagaimana? Apakah dia terkena sinar matahari? Enggak terkena matahari, adalah tutupnya gitu seperti atap-atapnya gitu. Iya, intinya bermain di sirkulasi. Setelah kita simpan pun pengaruh sirkulasi itu ada, Dok. Ketika dia dihimpit segala macam, resikonya busuk juga ada. Jadi memang harus dihimpit, ada sirkulasinya juga. Itu sih yang Saya lebih tertarik artinya permasalahan peternak tadi membuat sesuatu itu saya pikir jangan yang terlalu rumit memang dibuat untuk peternak kan gitu. Yang paling mudah aja dulu. Dan paling mudah sederhana dan mereka juga mudah mengaplikasikan dan memang terbukti gitu. Mereka mampu membuktikannya gitu. Ya, iya, Bang. Seperti termasuk silase ini kan artinya sudah banyak permasalahan. Saya anggap banyak permasalahan untuk peternak. Kenapa? Itu tadi artinya risiko kegagalan, ya, penyimpanan, artinya perlakuan yang salah sedikit gagal, sementara mereka sudah kerja capek. Nah, yang ada kita kan memang harus memberi solusi. Udah nggak seberat itu lagi. Nah, maka saya katakan seperti tadi membuat apakah itu, saya juga belum tahu namanya ya. Mungkin nanti kita ciptakan sama-sama namanya. Tapi hanya kita membuat itu tadi, membuat produk tadi, artinya sebenarnya saus ini lebih cenderung ke suplemen ya. Nah, lebih cenderung ke suplemennya.
Jadi memang kita buat, saya pikir, saya katakan, saya tegaskan sekarang ini, nggak usah lagi mau cerita di Silase, nggak usah lagi dicerita, ya saya pikir high lah yang lebih utama. Mau dia mengumpul bahan itu, ya, yang penting tidak kena hujan, tidak kena panas, mau dipadat nggak dipadat itu udah nggak ada masalah. Mereka juga sudah membuktikan. Nah, udah, kalau memang yang penting kalau memang ada parang dicincang lebih bagus, kalau enggak pun memang dia udah lapuk. Nah, iya bang. Si bahan tadi kering tadi sudah lapuk. Udah tinggal kita kasih, tinggal kita siramkan tadi, kasih. Oke, bang. Udah artinya perkembangan udah sangat simpel. Nah, udah sangat simpel seperti itu. Sesuai dengan keadaan yang ada. Makanya saya bilang di kota kah, apalagi di pedesaan. Jadi kalau oke, saya udah cukup lama misalnya membuat perlakuan Silase ini, ya seperti itu. Tetap namanya pasti ada masalah. Sampai sekarang juga saya terapkan itu tetap pasti ada masalah, ya. Artinya baik investasi, ya. Nah saya pikir sekarang udah bisa kita rubah, termasuk mereka nih. Ini mereka, saya bilang, saya nggak pernah ajarkan mereka. Saya bilang lihat aja langsung, ini saya kerjakan. Ini mereka lihat aja langsung, ini kerjakan. Oh, boleh ditanya nanti, apakah sesulit membuat Silase tadi dibilang sampai mungkin. Oh, yang buat Silase ini kita yang mesti padat, yang ini segala macam. Akhirnya rupanya baunya pun bukan, maafnya memang bau tengi. Bau kotoran. Maafnya kan gitu. Bau kotoran hewan tadi kan. Usahakan domba atau kambing ya kan, kita pun enggak. Nah sekarang udah nggak seperti itu lagi kan. Apa bahan yang ada, apa yang mau dibuat, apa yang mau dikasih, akhirnya si ternak ini juga lupa dia, ya kan. Nah sekarang perlakuan fermentasi itu tadi yang kita buat hampir sama seperti ekoenzim tadi, ya. Jadi memang bahannya ini yang kita fermentasi. Nah saus tadi lah, sausnya ini tadi memang kita fermentasi, ya. Itu udah tinggal, jadi si hijauan tadi atau pakan tadi, ya, yang dibilang ya bahasa keren palatabilitasnya yang tadi sangat rendah, udah menjadi sangat tinggi, meningkat dia. Jadi sangat meningkat. Dibilang dia nggak suka, udah nggak tahu lagi dia, karena memang tadi saus tadi yang kita berikan tadi itulah jadinya. Nah jadi nutrisi itu akhirnya kecernaannya terserap, insya Allah sangat bagus. Itu dia, itulah tadi. Jadi kita membuat Silase itu, saya pikir sekarang modelnya udah nggak model seperti itu. Nah jadi modelnya udah ini, bahkan ini ya, jadi kita bilang, artinya jangan sampai racun ya. Pembusukan secara alami selagi memang misi aromanya itu misi bagus, udah misi bisa gitu kan, seperti itu saya sampaikan. Bang Denny ada lagi bang? Jadi kan yang saya alami selama ini, domba itu makannya dengan hijauan. Tapi ternyata kan setelah saya kenal Pak Suryadi, domba itu tak kenal rupa, dia tahu hanya rasa bang ya. Jadi yang sekarang ini yang saya berikan itu ya seperti itu tadi lah Silase. Dulu awalnya memang saya tanpa bimbingan ataupun tanpa pembimbing, saya coba, saya ikuti yang benar-benar gimana caranya sih Silase ini. Memang tidak jadi tuh Pak. Tapi setelah saya ketemu oleh Pak dosen ini, itulah diberi arahan, diberitahunya gimana caranya. Dan saya rasa sekarang ini sungguh sangat gampang yang namanya Silase atau membuat pakan tambahan oleh domba. Sebenarnya penasaran nih sama sausnya Bang Suryadi. Namun karena ini rahasia perusahaan, tidak bisa bahas secara gamblang. Nah, cukup menarik juga bahasan malam ini. Nah, kebetulan memang kita terkendala di hujan. Mungkin tadi kawan-kawan mendengar sedikit agak berisik suara hujan. Nah, mohon izin kepada kawan-kawan. Nah, selanjutnya terima kasih kepada Bang Muslim yang sudah hadir pada malam hari ini berbagi cerita kepada kawan-kawan kita, yaitu Bang Ewin dan Bang Denny, yang bisa kita bilang
termasuk pahlawan Bang ya, pahlawan yang mempertahankan dan membangun peternakan Indonesia. Nah, kemudian juga terima kasih kepada Bang Suryadi yang yang mau berbagi cerita dari sisi akademisi. Kemudian juga ada Bang Ucok Medan, Bang Haryadi yang bersedia menjadi produser kita pada malam hari ini. Demikian cakap-cakap Saung Doka pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat.